Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali dalam rangka berbagi tentang ilmu pendidikan. Pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang arti daripada psikologi belajar, di mana psikologi belajar dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama menurut pandangan tradisional, yang kedua menurut pandangan modern. Menurut pandangan tradisional adalah usaha memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan, sedangkan menurut modern adalah proses perubahan tingkah laku berkat interaksi dengan lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini para penonton YouTube yang berbahagia, kita akan membahas tentang teori belajar. Teori belajar pada dasarnya dibagi menjadi 3 jenis. Ya, sebelum kita lanjut, kita mulai dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah teori belajar. Teori belajar dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama teori psikologi. Yang pertama teori psikologi daya ataupun formal disiplin. Yang kedua teori psikologi asosiasi. Yang ketiga teori psikologi organisasi atau Gestalt. Bagaimana belajar menurut teori psikologi daya? Bahwa manusia itu memiliki daya seperti daya pengingat. Manusia memiliki daya pengingat, daya berpikir, daya mencipta, daya perasaan, daya keinginan, dan daya kemauan. Banyak ya manusia memiliki daya tersebut. Daya-daya akan dapat berfungsi apabila telah terbentuk atau berkembang. Oleh karena itu, daya-daya tersebut harus dilatih untuk berdaya. Untuk berdaya ingat, maka para siswa diperlukan diberi latihan menghafal faktanya, misalnya tahun-tahun sejarah, menghafal kata-kata sulit, dan lain-lain. Untuk mengembangkan daya pikir, seorang tenaga pendidik ibu-ibu, bapak-bapak juga termasuk tenaga pendidik bagi anaknya. Diperlukan mengembangkan daya pikir. Nah, untuk mengembangkan daya pikir ini perlu dilatih dengan soal-soal yang sulit. Yang penting adalah faktor pembentukannya, bukan faktor bahan materi yang digunakan untuk latihan. Karena itu psikologi daya bersifat formal. Jadi yang pertama psikologi daya ya. Kita yakini bahwa manusia itu memiliki beberapa daya, yaitu daya mengingat, daya berpikir, daya mencipta, daya perasaan, daya keinginan, daya kemauan.
Yang kedua, belajar menurut psikologi asosiasi. Menurut teori asosiasi ini ada dua yang harus disebut, stimulus dan respon. Setiap stimulus akan menimbulkan respon atau jawaban tertentu. Misalnya 5 dikali 4 stimulus, jawabannya adalah 20. 5 dikali 4 adalah stimulus dan 20 adalah respon. Nah, ikatan stimulus dan respon ini akan bertambah kuat apabila sering mendapat latihan-latihan, sehingga terjadi asosiasi, pembentukan kebiasaan membentuk kebiasaan yang dapat berjalan secara otomatis. Dalam hubungan ini, faktor latihan tidak terlalu dipentingkan, sedangkan faktor bahan materi mendapat tekanan yang utama. Karena itu aliran ini disebut aliran materialisme. Kemudian teori ini menjadi besar bagi tumbuhnya teori konektianisme yang mempunyai doktrin pokok hubungan adalah stimulus, respon, asosiasi disebut antara kesan, pengindriaan, dan dorongan-dorongan untuk berbuat. Ikatan atau koneksi ini dapat membuat kuat ataupun melemahkan sesuai dengan banyaknya penggunaan dan pengaruh dari penggunaan tersebut. Ada beberapa hukum latihan yang disampaikan oleh seorang tokoh, yaitu yang bernama Turneik dan S.R. Bond, bahwa hukum belajar adalah pertama, hukum latihan atau prinsip use and use. Apabila berhubungan itu sering didalihkan, maka ia akan menjadi kuat. Hukum latihan ini berkata bahwa apabila sering dilatih, maka ia akan menjadi kuat. Yang kedua, hukum pengaruh. Hukum itu akan diperkuat atau diperlemah tergantung pengaruh pada kepuasan atau ketidakpuasan, tidak senangan yang berkenaan dengan penggunanya. Kedua, hukum kesediaan atau kesiapan. Ketiga, hukum kesediaan atau kesiapan. Apabila suatu ikatan siap untuk berbuat, perbuatan itu memberikan kepuasan. Sebaiknya, apabila tidak, maka akan menimbulkan ketidakkesenangan. Nah, implementasi dari teori belajar adalah sebagai berikut. 1. Kelakuan belajar adalah berkat pengaruh dan perbuatan lingkungan terhadap individu. Menjelaskan kelakuan dan motivasi secara mekanisme. Kurang memperhatikan proses-proses mengenal dan berpikir. Mengutamakan pengalaman-pengalaman masa lampau. Menganggap bahwa situasi keseluruhan adalah terdiri atas bagian-bagian. 5 hal inilah ya yang merupakan implikasi teori belajar. Dari teori belajar tadi 5 hal. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan tentang bagaimana belajar menurut psikologi Gestalt. Nah ini, yaitu menurut aliran ini adalah jiwa manusia adalah suatu keturunan
adalah suatu keseluruhan yang berstruktur. Nah itu. Demikian, insya Allah kita lanjut nanti dengan judul kembali, yaitu belajar menurut psikologi Gestalt. Itu. Baik, saya tutup. Apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, itulah teori belajar yang harus kita kuasai. Karena kita punya anak, punya tanggung jawab untuk mendidik mereka. Bukan hanya diserahkan kepada lembaga pendidikan, tapi tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab sekolah, tanggung jawab pemerintah, dan tanggung jawab masyarakat, karena kita hidup di masyarakat. Jika ketiganya itu berjalan secara harmonis, maka insya Allah lingkungan kita ke depan akan semakin baik. Insya Allah lingkungan kita akan semakin bagus jika para penduduknya sudah mulai menempatin perumahan tersebut.